Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hidup Sehat. Sahabat lansia dan keluarga Indonesia yang selalu ingin hidup lebih sehat dan lebih bijak. Terima kasih sudah setia menonton video-video kami. Semoga Allah selalu memberkahi kesehatan kita semua. Amin. Di channel ini, kita akan terus membahas berbagai tips, kisah, dan informasi penting seputar kesehatan, khususnya bagi para lansia dan orang-orang tercinta di usia senja. Dan hari ini, kita akan membahas satu hal yang kelihatannya sepele, tapi bisa berdampak besar terhadap kesehatan lansia, terutama yang rutin mengonsumsi kunyit. Pernahkah Anda mendengar bahwa kunyit sangat baik untuk kesehatan? Ya, itu benar. Kunyit memang dikenal memiliki manfaat luar biasa menurunkan peradangan, menjaga kesehatan hati, hingga mencegah penyakit kronis. Tapi, tahukah Anda, jika dikonsumsi bersamaan dengan makanan tertentu, justru manfaat kunyit bisa berubah menjadi bahaya tersembunyi. Banyak orang, terutama lansia, yang berpikir, semua makanan sehat-sehat saja, asal alami. Padahal, interaksi antar makanan apalagi yang rutin dikonsumsi seperti kunyit bisa menyebabkan efek samping yang tidak main-main, mulai dari pencernaan terganggu, tekanan darah turun drastis, bahkan memicu komplikasi yang tidak diinginkan. Kisah kali ini datang dari seorang bapak lansia yang sangat kita hormati. Namanya Pak Wiryo, 69 tahun, pensiunan guru yang dikenal rajin menjaga pola makan dan suka minum jamu kunyit tiap pagi. Tapi suatu hari, beliau mengalami sesuatu yang tidak disangka. Pagi itu, seperti biasa, Pak Wiryo duduk di teras rumahnya di kawasan Magelang, Jawa Tengah. Udara segar, burung berkicau, dan istrinya, Bu Tarmi, sudah menyiapkan segelas jamu kunyit yang beliau racik sendiri. "Ini jamu kesayanganmu, Pak," ucap Bu Tarmi sambil tersenyum. "Terima kasih, Bu. Alhamdulillah, rasanya badan langsung enak kalau minum ini," jawab Pak Wiryo sambil menyeruput perlahan. Tapi, pagi itu berbeda. Setelah meminum jamu kunyit dan menyantap sarapan seperti biasa tempe goreng, tahu bacem, dan buah mangga, Pak Wiryo merasa lemas. Sekujur tubuhnya berkeringat dingin, dan pandangannya agak berkunang-kunang. Bu Tarmi panik. "Pak, kenapa Pak? Jangan bercanda loh." Pak Wiryo menggeleng. "Kayaknya tensi Bapak turun, Bu. Lemas sekali rasanya." Tak lama, anaknya yang seorang bidan datang dan langsung mengecek tekanan darah Pak Wiryo. Ternyata benar, tekanan darahnya drop sampai 90/60. Padahal, biasanya stabil di angka 120/80. Anaknya pun bertanya, "Pak, tadi makan apa dan minum apa?" Setelah diceritakan, sang anak langsung paham. "Pak, jamu kunyit itu bagus, tapi kalau dikonsumsi bersamaan dengan beberapa makanan, bisa bahaya juga, apalagi untuk lansia. Tadi Bapak makan tahu, tempe, dan mangga ya?" "Loh, memangnya itu kenapa?" tanya Pak Wiryo, kaget. Anaknya menjelaskan dengan hati-hati, dan berikut adalah 5 makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan kunyit, terutama untuk orang tua seperti Pak Wiryo. Pertama, produk kedelai olahan tahu dan tempe. Produk ini memang sumber protein nabati yang baik, tapi kandungan fitoestrogen dalam kedelai bisa bertabrakan dengan kurkumin dalam kunyit, terutama bagi lansia yang punya gangguan hormonal atau asam lambung. Interaksi ini bisa menyebabkan perut kembung, gangguan pencernaan, bahkan penurunan penyerapan nutrisi dari keduanya. Kedua, buah-buahan asam seperti mangga muda dan jeruk. Buah asam kaya vitamin C, tapi jika dikonsumsi bersama kunyit yang punya sifat panas, dalam bisa menyebabkan iritasi lambung, apalagi bagi lansia yang punya masalah MAH atau GERD. Campuran ini sangat berisiko memperparah kondisi lambung. Ketiga, daging merah berlemak. Banyak orang suka minum jamu kunyit, lalu sarapan dengan sop daging atau rendang. Padahal, lemak jenuh pada daging bisa menghambat penyerapan kurkumin dari kunyit. Alih-alih menyehatkan, kombinasi ini justru membebani fungsi hati dan meningkatkan kolesterol. Keempat, susu sapi murni. Susu memang sehat, tapi kalsium tinggi dalam susu bisa menurunkan efektivitas kunyit sebagai antiinflamasi. Bahkan pada beberapa orang, kombinasi susu dan kunyit bisa menyebabkan diare ringan jika dikonsumsi berdekatan. Kelima,
obat-obatan pengencer darah, termasuk makanan kaya vitamin K. Jika seorang lansia seperti Pak Wiryo sedang rutin minum obat pengencer darah atau makan bayam dalam jumlah banyak, kunyit bisa memperkuat efek pengenceran itu. Akibatnya, risiko memar, mimisan, atau perdarahan internal jadi lebih tinggi. Mendengar penjelasan anaknya, Pak Wiryo hanya bisa mengangguk pelan. Bapak kira, semua makanan itu aman-aman saja. Ternyata kalau dicampur sembarangan, bisa berefek juga ya. Anaknya tersenyum. Iya Pak, sebenarnya Bapak sudah benar mengonsumsi kunyit. Tapi cara dan waktunya harus diperhatikan. Apalagi usia Bapak sudah hampir 70 tahun, tubuh sudah tidak sekuat dulu lagi. Sejak hari itu, Bu Tarmi mulai mencatat makanan apa saja yang tidak boleh diberikan berdekatan dengan jamu kunyit. Mereka pun membuat jadwal sederhana. Kunyit diminum pagi hari, 30 menit sebelum sarapan, hanya dengan air hangat. Sarapan diatur lebih ringan, seperti bubur oatmeal atau nasi tim dengan sayur rebus. Makanan tinggi lemak, asam, atau fermentasi dijadwalkan sore hari jika diperlukan. Konsultasi rutin dengan bidan atau dokter juga mulai mereka lakukan setiap bulan. Pak Wiryo juga akhirnya tahu bahwa tidak semua jamu bisa disamakan, dan bahwa setiap tubuh punya batas terutama di usia lansia. Bagi Anda atau orang tua Anda yang ingin mengonsumsi kunyit secara rutin, perhatikan panduan berikut ini agar manfaatnya optimal dan tidak menimbulkan masalah. Pertama, konsumsi di waktu yang tepat. Pagi hari setelah bangun tidur adalah waktu terbaik. Sebelum makan berat, campurkan kunyit dengan air hangat dan sedikit madu agar lebih lembut di lambung. Kedua, jangan dicampur dengan obat atau suplemen. Jika Anda sedang mengonsumsi obat rutin terutama pengencer darah, obat diabetes, atau lambung beri jeda minimal 1-2 jam setelah minum kunyit. Ketiga, hindari makanan dengan reaksi negatif, seperti daftar di atas. Pisahkan jadwal makan buah asam, tahu tempe, atau susu, setidaknya 2 jam dari waktu konsumsi kunyit. Keempat, gunakan kunyit secara wajar. Jangan berlebihan. Untuk lansia, cukup 1/4 sampai 1/2 sendok teh bubuk kunyit per hari sudah mencukupi. Jika bentuknya segar, gunakan 1 ruas kecil saja. Kelima, perhatikan reaksi tubuh. Jika merasa mual, pusing, kembung, atau lemas setelah konsumsi kunyit, hentikan dulu dan konsultasikan ke dokter. Jangan menyepelekan reaksi tubuh, sekecil apapun itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, Bu Tarmi berbicara kepada tetangga lansia di pengajian ibu. Saudara-saudaraku, jangan asal minum jamu. Karena kata orang bagus, kita ini sudah tua, tubuh kita butuh perhatian lebih. Kunyit memang bagus, tapi bukan berarti bisa dicampur dengan semua makanan. Ia lanjut. Saya tidak ingin teman-teman mengalami seperti suami saya kemarin. Lemas, tensi turun, semua gara-gara tidak tahu interaksi makanan. Sejak hari itu, ibu-ibu mulai lebih teliti saat membuat jamu. Dan anak-anak mereka pun lebih peduli terhadap pola makan orang tuanya. Dari kisah Pak Wiryo dan Bu Tarmi, kita belajar satu hal penting. Makanan sehat belum tentu aman kalau dikonsumsi bersamaan. Kunyit itu menyehatkan, tapi hanya kalau digunakan dengan cara yang benar. Lansia perlu perhatian khusus dalam kombinasi makanan dan minuman. Jadi, sebelum Anda minum jamu kunyit atau herbal apapun, pastikan tidak mencampurnya dengan makanan yang bisa bereaksi negatif. Jangan sampai niat menyehatkan malah jadi penyakit karena ketidaktahuan kita. Sahabat hidup sehat, semoga kisah hari ini bisa membuka mata dan hati kita semua, terutama para lansia dan keluarganya. Kalau Anda merasa cerita ini bermanfaat, silakan like video ini, bagikan ke teman-teman Anda. Dan jangan lupa subscribe channel Hidup Sehat supaya tidak ketinggalan kisah inspiratif dan edukatif lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu hidup sehat.